Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pembelajaran ekonomi yang kali ini akan membahas materi ekonomi kelas 10, yaitu lembaga keuangan di Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja, apa aja sih yang akan kita bahas? Nah, di sini pada lembaga keuangan di Indonesia, pertama kita akan membahas OJK. OJK ini apa? Tugasnya ngapain saja? Kemudian baru masuk ke lembaga keuangannya. Nah, lembaga keuangan itu ada lembaga keuangan bank dan ada lembaga keuangan non-bank. Kemudian nanti di bab selanjutnya yaitu bab 7 bab 6 3.6 nanti kita akan membahas bank sentral. Jadi ini materi 3.5 OJK dan lembaga keuangan, sedangkan nanti 3.6 dilanjutkan dengan bank sentral. Langsung saja untuk yang pertama kita masuk ke materi OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Apa sih OJK itu? Nah, OJK adalah lembaga negara yang dibentuk itu berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011. Jadi ini munculnya tahun 2011 ini yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi atau jadi satu. Semuanya menyeluruh jadi satu atau terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank. Nah, kalau di sini kita perhatikan bahwa OJK dibentuk berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011. Berarti sebelum OJK, siapa dong yang mengawasi dan mengatur terkait dengan sektor jasa keuangan? Nah, inilah yang menjadi latar belakang berdirinya OJK. Yang pertama adalah menggantikan tugas Bank Indonesia. Dulu, sebelum ada OJK, semua kegiatan perbankan, yaitu lembaga bank, itu diawasi oleh Bank Indonesia. Nah, kemudian terdapat masalah, fungsi dari Bank Indonesia ini diawasi oleh OJK, diawasi oleh Bank Indonesia tadi sebelum ada OJK. Kemudian terdapat masalah, Bank Indonesia kurang dapat melaksanakan fungsi terhadap pengaturan pengawasan lembaga keuangan bank. Sehingga di sini muncullah OJK. Kemudian Bank Indonesia yang digantikan tugasnya oleh OJK ini hanyalah terkait dengan kegiatan mikroprudensial. Kalau ini mikro. Sedangkan kalau Bank Indonesia untuk saat ini kegiatannya adalah terkait dengan makroprudensial, yaitu terkait dengan keuangan negara atau masih mengacu pada tujuan tunggal dari Bank Indonesia yang akan kita bahas di bab selanjutnya. Yang kedua, menggantikan tugas Kementerian Keuangan dan Bapepam, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Mikro, terkait pengawasan industri keuangan non-bank, pasar modal, dan lembaga keuangan mikro. Jadi dari 2 poin ini dapat kita simpulkan bahwa dulunya sebelum ada OJK, lembaga keuangan bank dan non-bank ini yang mengawasi berbeda. Kalau bank diawasi oleh Bank Indonesia dan yang non-bank diawasi oleh Kementerian Keuangan dan Bapepam LK. Kalau sekarang sudah terintegrasi menjadi satu, yaitu oleh OJK. Kemudian kita lanjut pada fungsi, tugas, dan wewenang dari OJK. Oke. Pertama, kita masuk ke fungsi. Fungsi dari OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sistem pengaturan dan pengawasan. Nah, di sini bedanya antara fungsi, tugas, dan wewenang nanti, 3 hal ini sama-sama terkait dengan pengaturan dan pengawasan. Bedanya kalau di fungsi OJK ini lebih secara umum, secara keseluruhan di kegiatan sektor jasa keuangan. Nah, pada bagian tugas
ini lebih dirinci bahwa yang diatur, pengaturan dan pengawasan dilakukan terhadap perbankan, pasar modal, dan non-bank. Kalau tadi hanya disebutkan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Kalau di sini disebutkan lembaganya. Kemudian kalau pada wewenang, pada wewenang itu ini lebih dirinci lagi. Misal di sektor perbankan OJK itu ngapain saja, itu adalah rincian yang tertuang di dalam wewenang OJK. Misal memberikan izin pendirian bank, mencabut izin, atau memberikan edukasi kepada masyarakat, itu adalah wewenang. Ini lebih dirinci lagi terhadap kegiatan di masing-masing sektor jasa keuangan. Itu untuk OJK. Sekarang kita masuk ke bank dan non-bank. Ini adalah perbedaannya terletak pada aspek penghimpunan dana dan penyaluran dana. Kalau pada bank, itu penghimpunan dana bisa secara langsung, yaitu simpanan atau ini disebut sebagai kredit pasif. Sedangkan kalau secara tidak langsung, ini adalah kredit aktif. Nah, pada kredit pasif ini, bank bisa menghimpun dana, yaitu masyarakat menyetorkan uang ke bank. Berarti dananya bank nambah, walaupun itu bagi bank adalah hutang. Karena harus bisa tersedia ketika nasabah ingin mengambil tabungannya sewaktu-waktu. Melalui kredit aktif, yaitu secara tidak langsung. Kenapa kok disebut tidak langsung? Karena pada kredit aktif atau bank memberikan pinjaman itu terdapat bunga. Nah, bunga itu yang menjadi penghimpunan dana bagi bank, tapi masyarakat tidak sadar untuk menyetorkan tambahan uang atau bunga tersebut. Sedangkan pada non-bank hanya secara tidak langsung, yaitu melalui kertas berharga atau penyertaan pinjaman atau kredit dari lembaga lain. Misal kayak asuransi, seperti itu kan tetap ada asuransi atau pegadaian, atau dana pensiun tetap ada dana yang dihimpun secara tidak langsung, yaitu selisih antara yang disetor dengan yang bisa diambil gitu. Sedangkan untuk penyaluran dana bagi bank itu untuk tujuan modal investasi dan konsumsi, sedangkan bagi non-bank untuk tujuan investasi, karena tidak bisa diambil sewaktu-waktu. Kemudian untuk yang kedua, kepada badan usaha disalurkannya dan individu. Sedangkan kalau di non-bank terutama kepada badan usaha. Dan yang ketiga, kalau bank itu untuk tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang, sedangkan non-bank untuk jangka menengah dan jangka panjang. Nah, sekarang kita ke lembaga perbankan dulu. Kita kenali dulu apa sih lembaga perbankan itu. Nah, di sini berdasarkan UU Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, bahwa bank itu merupakan badan usaha yang di sini ada 3 kegiatan. Yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau disebut dengan kredit pasif, karena masyarakat yang memberikan, banknya diem aja, itu disebut kredit pasif. Yang kedua, menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, ini disebut sebagai kredit aktif karena bank yang memberikan. Dan yang ketiga yaitu bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, bentuk-bentuk lain ini bisa berupa lalu lintas pembayaran. Jadi ini yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, setelah mengenal pengertiannya, kita lanjut kepada jenis. Di sini ada jenisnya dibagi menjadi 3 berdasarkan prinsip. Itu ada bank syariah dan bank konvensional. Kalau bank konvensional itu menggunakan prinsip bunga, sedangkan pada bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil. Karena bagi bank syariah bunga itu dianggap sebagai riba. Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat. Sedangkan untuk jenis yang kedua yaitu berdasarkan fungsi, kegiatan, atau lembaga bank, ada bank sentral, bank umum, dan BPR.
Kalau bank sentral itu kegiatannya adalah menjaga stabilitas moneter. Nah, di sini kita tidak bisa nabung ataupun pinjam uang ke bank sentral atau kalau di Indonesia namanya BI. Karena di sini tugasnya hanyalah menjaga stabilitas moneter, yaitu melalui kebijakan moneter. Akan kita bahas di bab 6. Sedangkan yang kedua adalah bank umum. Di sini memiliki 3 kegiatan, yaitu bisa menerima tabungan, menyalurkan kredit, dan memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Misal ATM, kartu kredit, kartu debit, seperti itu. Sedangkan untuk yang ketiga adalah BPR, Bank Perkreditan Rakyat. Kegiatannya hanya 2, yaitu menerima tabungan dan menyalurkan kredit. Ini yang membedakan antara bank umum dan BPR adalah di kegiatan lalu lintas pembayaran. Kalau di bank umum itu boleh, kalau di BPR tidak diperbolehkan. Jadi kalian kalau di jalan gitu bisa menemui ATM BRI gitu ya, atau ATM Mandiri. Tapi kalau BPR tidak ada ATM-nya, atau kartu kreditnya itu juga nggak ada. Ini bank berdasarkan fungsi, kegiatan, atau lembaga. Yang terakhir adalah bank berdasarkan milik, yaitu ada bank milik negara, misalnya BNI, BRI, BTN, ataupun Bank Mandiri. Sedangkan kalau bank swasta itu berarti miliknya swasta. Itu contohnya adalah Bank BCA, kemudian Bank Lipo, PNIN Bank gitu. Sedangkan kalau milik badan usaha di sini misalnya miliknya koperasi yaitu Bukopin, Bank Umum Koperasi Indonesia. Untuk perbankan sudah, sekarang kita ke lembaga keuangan non-bank. Yang pertama adalah asuransi. Asuransi itu adalah perjanjian antara pemegang polis atau yang tertanggung atau nasabah dan perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung, sebagai dasar untuk imbalan terhadap suatu hal yang diasuransikan. Jadi asuransi ini sama, kita tiap bulan itu juga nyetor uang ke perusahaan asuransi. Nah, bisa diambil pada jangka waktu tertentu atau jika ada keperluan terkait hal yang diasuransikan. Misal, asuransi kecelakaan, berarti bisa diambil ketika ada kecelakaan, dirinya yang mengalami kecelakaan. Atau asuransi pendidikan, bisa diambil untuk keperluan pendidikan. Nah, mulainya bisa diambil kapan? Itu sesuai dengan yang perjanjian. Kalau asuransi, misal mobil diasuransikan, nah terjadi kecelakaan atau kerusakan seperti hal-hal yang sudah tertuang dalam perjanjian, itu yang menanggung biayanya adalah perusahaan asuransi. Makanya di sini disebut sebagai pihak penanggung. Tuh. Next kita ke dana pensiun. Dana pensiun itu adalah kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan mengembalikannya pada jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. Dana pensiun ini sebenarnya sama kayak kita nabung. Jadi tiap bulan pun kita juga nyetor uang pribadi, tapi bedanya bisa diambil dalam jangka waktu tertentu, misalnya setelah pensiun. Tuh, jadi tidak bisa diambil sewaktu-waktu. Yang ketiga adalah pegadaian, merupakan lembaga dengan kegiatan meminjamkan sejumlah dana kepada masyarakat dengan suatu jaminan barang berharga tertentu yang akan ditebus dalam jangka waktu yang telah disepakati. Jadi di sini mungkin hampir sama dengan bank ya. Bedanya kalau pegadaian ini ada jaminan tertentu, kalau bank itu namanya agunan, kalau di pegadaian namanya jaminan. Dan barang berharga tertentu. Kalau di bank yang dijadikan agunan atau katakanlah jaminan juga ya, biar lebih enaknya, itu adalah surat berharganya. Jadi kalau motor atau mobil adalah BPKB, kalau rumah ya akta atau surat kepemilikan tanah, kepemilikan rumah gitu. Tapi kalau di pegadaian itu bisa menerima barang secara fisik, sepeda, terus emas, HP itu bisa diterima oleh pegadaian. Ini bisa ditebus atau bisa diambil lagi kalau sudah melunasi. Seperti itu. Next kita ke pasar modal. Di sini ada 3 instrumen yang sering keluar. Yang pertama adalah saham. Saham ini
surat berharga tanda kepemilikan suatu perusahaan. Jadi kalau kita punya sahamnya PT X, berarti kita ikut memiliki PT X tersebut. Kita tidak perlu kerja, tapi jika perusahaan itu mendapatkan laba, kita ikut memperoleh laba itu yang disebut dengan dividen. Nah, tapi kalau perusahaan rugi, kita juga tidak dapat apa-apa. Makanya kalau beli saham, pilih perusahaan yang memiliki prospek atau masa depan yang sekiranya bagus, yang bisa memberikan kita dividen. Ini adalah rumus untuk perhitungan dividen, yaitu prosentase saham yang kita miliki dikalikan dengan laba perusahaan yang dibagi. Oh iya, untuk saham ini pembelian minimal 1 lot. Nah, 1 lot itu isinya 100 lembar. Nah, itu belum tentu 1% 1 lot itu. Tergantung pada banyaknya saham yang diedarkan atau diperjualbelikan. Itu saham. Yang kedua adalah obligasi. Obligasi itu surat berharga tanda kepemilikan utang piutang. Jadi kalau perusahaan A menerbitkan obligasi dan kita membelinya, berarti perusahaan A itu punya utang ke kita dan bagi kita namanya piutang. Perusahaan A wajib membayar utang tersebut dan termasuk juga bunga obligasi. Jadi walaupun perusahaan laba atau rugi wajib membayar, disertai dengan bunga obligasi. Bunga obligasi ini biasanya diberikan 1 tahun 2 kali atau 6 bulan sekali. Kalau saham tadi pendapatannya tidak pasti karena menunggu perusahaan laba atau membagikan laba. Kalau obligasi pendapatannya pasti, karena walaupun laba ataupun rugi, kita tetap mendapatkan pendapatan berupa bunga obligasi. Sedangkan instrumen pasar modal yang ketiga adalah reksadana. Ini cocok bagi calon investor yang memiliki dana sedikit, karena dana sedikit itu akan dijadikan satu dengan calon investor yang lain yang disetorkan kepada manajer investasi, atau bagi investor yang masih pemula atau yang kurang memiliki manajemen waktu investasi atau masih kurang pengetahuan. Karena dana ini nanti, dana investasi kita akan dikelola oleh manajer investasi. Kita setor aja gitu. Kalau reksadana ini tapi pendapatannya lebih kecil. Tuh, itu adalah 3 instrumen dari pasar modal yang sering keluar. Instrumen yang lain masih banyak, ada derivatif, ada waran, dan lain-lain. Yang terakhir adalah lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan itu maksudnya adalah dia suatu lembaga yang meminjamkan uang atau dana ke kita, ke konsumen, tapi secara tidak langsung. Jadi di sini ada 3 perusahaan pembiayaan, contohnya leasing. Yang kedua modal ventura, ini hubungannya dengan perantara atau yang memberikan dana untuk terkait dengan pembelian instrumen pasar modal, atau pembiayaan infrastruktur, yaitu terkait dengan pembelian infrastruktur atau pembangunan rumah, properti gitu. Oke, di sini lembaga pembiayaan contohnya akan beli laptop atau motor secara kredit. Sebenarnya kita itu tidak punya utangnya itu bukan ke suatu toko tersebut. Misal toko A, kita beli laptop secara kredit di toko A. Nah, kita punyanya utang itu bukan ke toko A, tapi ke lembaga pembiayaan ini. Karena sesungguhnya laptop kita sudah dibayar lunas. Jadi toko A itu sudah menerima uang dari pembelian laptop kita. Kita punyanya utang ke lembaga pembiayaan yang setiap bulan misalnya dicicil gitu. Ini contohnya ada leasing. Leasingnya itu contoh ada Adira Finance, ada FIF, terus ada Home Credit gitu-gitu. Oke, cukup sekian untuk materi lembaga keuangan di Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.